Untuk dapat menggunakan Google Doc, kita tidak perlu mengunduh aplikasi seperti halnya pada Microsoft Word, PPT, ataupun Microsoft Excel. Kita dapat mengaksesnya lewat Google, kemudian tinggal kita klik, ketikkan saja Google Dokumen, kita searching, kita pilih yang pertama ini, kemudian nanti kita akan diarahkan pada halaman awal dari Google Dokumen. Jadi Google Dokumen ini merupakan software gratis yang disediakan oleh Google yang dapat kita akses tanpa perlu menginstal terlebih dahulu aplikasinya. Di sini kita sudah berada pada halaman awal dari Google Dokumen, tinggal kita pilih halaman kosong ini untuk memulai pengeditan pada Google Dokumen. Seperti ini, di sini kita sudah dapat mulai mengedit file baru pada Google Dokumen. Pada halaman awal Google Doc ini terdapat berbagai template yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk melihat template-template lain yang terdapat pada Google Doc ini dapat kita lihat pada bagian galeri template. Kita klik galeri template di sini, kemudian di sini akan muncul berbagai template-template yang disediakan oleh Google Doc. Di sini ada brosur, resume, surat, proposal, ada resep, buletin, dan masih banyak lainnya. Tinggal kita pilih ingin menggunakan template yang mana yang kemudian akan disesuaikan dengan hal-hal yang ingin kita cantumkan pada template tersebut. Misalnya di sini saya ingin menggunakan template brosur, tinggal kita klik saja templatenya, kemudian nanti kita akan diarahkan pada halaman pengeditan. Seperti ini, kita sudah berada pada halaman pengeditan, tinggal kita edit bagian mana yang ingin kita sesuaikan. Di Google Doc ini juga ada yang namanya riset online, di mana kita dapat mencari hal-hal yang kita butuhkan untuk dicantumkan dalam file yang kita edit ini secara langsung pada halaman di Google Doc. Caranya itu dengan pertama kita tarik kursor ke bagian alat, kemudian kita klik dan kita tarik kursor ke bawah hingga pada bagian pelajari, kita klik, kita pilih pelajari. Kemudian di sini akan muncul halaman yang dapat kita gunakan untuk mencari materi-materi yang kemudian nanti akan terhubung langsung pada berbagai sumber yang berasal dari web-web di Google. Contohnya di sini saya ingin mencari materi mengenai bimbingan dan konseling. Searching. Kemudian di sini akan muncul berbagai sumber yang membahas mengenai kata kunci yang saya ketikkan tadi. Misalnya di sini saya mengklik sumber yang pertama. Di sini saya langsung diarahkan pada web yang menyediakan materinya. Misalnya di sini saya mengambil paragraf yang pertama untuk saya cantumkan pada file dokumen saya tadi. Kemudian di sini kita kembali pada halaman pengeditan, kita tempel materi yang telah kita salin tadi. Kemudian di sini dapat langsung kita tempel materi yang telah kita salin tadi. Jadi kita tidak perlu membuka halaman Google lain untuk mencari materi yang kita butuhkan, tapi kita dapat langsung mencarinya pada satu halaman yang sama, mana di samping sebelah kanan terdapat halaman untuk mencari materi yang kita butuhkan, sedangkan pada halaman kiri terdapat file halaman yang sedang kita edit. Pada Google Doc kita dapat langsung membuat footnote otomatis. Jadi apabila kita kesulitan membuat footnote secara manual, maka pada Google Doc ini kita dapat menggunakan footnote otomatis. Caranya bagaimana? Yaitu dengan misalnya ini ya, file yang telah saya edit tadi, file yang telah saya copy tadi dari web yang pertama ini, dari sumber yang pertama ini, kemudian ingin saya cantumkan footnote-nya, maka saya tinggal menarik kursor hingga pada bagian pojok kanan atas dari sumber yang saya kutip tadi. Di sini akan muncul tanda seperti tanda petik, kemudian tinggal kita klik tanda petiknya. Nah, langsung muncul footnote otomatis. Kita cek terlebih dahulu di bagian bawah. Di sini sudah tercantum footnote dari sumber yang saya ambil tadi, lengkap dengan tanggal diaksesnya. Dan apabila kita juga ingin mengutip
membuat footnote otomatis dari sumber-sumber lain, itu caranya sama. Kita tinggal mengklik tanda petik yang ada pada pojok kanan atas dari setiap sumber yang ada pada halaman pencarian ini. Pada Google Doc ini, kita dapat langsung mendeteksi adanya kesalahan penulisan, kesalahan kata, ataupun typo pada file materi kita secara otomatis. Jadi kita tidak perlu membacanya satu persatu kalimat yang ada pada file kita. Kita dapat langsung mendeteksi secara otomatis adanya typo pada file kita, yaitu dengan cara pertama kita arahkan kursor pada bagian alat, kemudian kita pilih ejaan dan tata bahasa. Di sini kita pastikan bahwa semua yang ada di sini telah tercentang. Yang ini kan belum tercentang, jadi kita klik dulu tampilkan saran tata bahasa, kemudian kita kembali, kita klik alat dan ejaan tata bahasa, kita pilih tampilkan saran ejaan, kemudian kita klik juga agar tercentang. Nah, kemudian di sini akan muncul garis-garis merah seperti ini. Garis merah yang ada pada file ini itu artinya terdapat kesalahan penulisan atau kesalahan kata pada file materi kita. Misalnya di sini keperawatan, misalnya di sini yang bagian keperawatan ini terdapat typo, kemudian tinggal kita arahkan kursor pada kata yang bergaris merah di sini. Nah, di sini di atasnya akan langsung terdapat saran dari ejaan yang benar sesuai dengan KBBI. Tinggal kita klik saran ejaannya, kemudian akan berubah secara otomatis. Pada saat kita mengedit di Google Doc, setiap kata yang kita ketikkan, setiap perubahan yang kita lakukan itu akan otomatis langsung tersimpan oleh Google Doc-nya. Jadi kita tidak perlu meng-save-nya secara manual, secara berulang-ulang pada setiap file yang kita lakukan perubahan. Jadi apabila suatu waktu laptop kita mati secara mendadak, kita tidak perlu khawatir karena file yang telah kita lakukan perubahan yang telah kita lakukan pada file kita itu akan langsung tersimpan pada saat itu juga. Pada saat kita melakukan perubahan akan tersimpan langsung pada Google Drive-nya. Akan langsung tersimpan secara otomatis. Misalnya di sini saya ingin melakukan perubahan dengan menambahkan kata. Kemudian pada bagian atas di sini ini akan muncul tanda seperti tadi, yaitu menyimpan. Sebentar, saya akan menambahkan beberapa kata. Nah, akan muncul tanda seperti ini, itu artinya file sedang melakukan proses penyimpanan, dan apabila sudah muncul tanda seperti ini, maka itu artinya file perubahan yang kita lakukan tadi itu telah tersimpan pada Google Drive. Keunggulan yang paling menarik yang disediakan oleh Google Doc ini yaitu kita dapat mengerjakan tugas secara real time bersama orang lain. Jadi kita dapat mengedit tugas yang sama pada satu file yang sama di perangkat yang berbeda. Caranya yaitu dengan kita arahkan kursor kepada bagian balikan ini, kemudian kita klik di sini, kita akan diminta untuk memasukkan judul. Contohnya kita akan memasukkan judul tugas 2 kita. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Di sini akan muncul siapa saja yang memiliki akses terhadap pengeditan pada file ini, yaitu di sini sebelumnya yaitu saya sendiri, akun milik saya. Kemudian di sini jika kita ingin menambahkan orang lain, maka kita dapat menggunakan dengan menambahkan email di sini. Kita dapat menambahkan email seorang dengan mengetikkannya di sini, atau kita juga dapat melakukannya dengan menarik kursor ke bagian bawah sini, kemudian pada bagian akses umum kita dapat mengubah peraturan siapa saja yang dapat mengeditnya dengan siapa saja yang memiliki link. Tinggal kita salin linknya, kemudian kita selesai, dan kita bagikan link tersebut pada orang yang juga ingin mengedit file yang kita miliki ini. Jadi orang tersebut juga dapat mengedit file yang sedang kita edit, dan kita juga dapat melihat perubahan apa yang telah orang tersebut lakukan pada file yang kita miliki di waktu yang sama. Jadi kita mengedit dan orang itu juga mengedit. Kita juga pada saat kita mengedit, kita juga dapat melihat perubahan-perubahan apa yang telah orang itu lakukan pada file yang kita miliki.
penyimpanan file pada Google Doc ini akan langsung tersimpan pada Google Drive. Jadi tidak akan mempengaruhi ruang penyimpanan internal pada perangkat yang kalian gunakan. Jadi selain itu, apabila kita membutuhkan file dan pada saat itu juga kita tidak membawa perangkat yang kita gunakan untuk mengedit, maka kita dapat mengecek file tersebut pada Google Drive kita. Yang terpenting kita mengingat email yang kita gunakan, dan email yang kita gunakan antara Google Doc dengan Google Drive itu sama. Contohnya di sini saya akan mengecek file yang telah saya edit ini pada Google Drive. Kita cek dulu email apa yang kita gunakan pada Google Doc ini dengan cara kita ngeceknya di bagian pojok kanan atas seperti ini, kemudian akan muncul nama emailnya. Nah, setelah itu kemudian kita klik, kita buka Google dulu, kita cari Google Drive, kita searching. Nah, di sini kemudian kita buka Google Drive-nya, kita cek terlebih dahulu akun email yang ada pada Google Drive ini apakah sama dengan akun yang ada pada Google Doc tadi. Di sini terlihat di pojok kanan atas ini terlihat nama akun Google-nya, yaitu sama dengan yang ada pada Google Doc tadi. Kemudian kita cari file yang sesuai dengan yang ada pada Google Doc tadi. Tadi pada Google Doc-nya yaitu nama filenya tugas 2BK. Di sini juga ada pada Google Drive yang bernama tugas 2BK, tinggal kita klik untuk membukanya. Ini sudah selesai kan dengan file yang telah kita edit tadi. Kita dapat mengakses file yang telah kita lakukan perubahan kapan saja di mana saja, karena pada Google Doc file-file yang telah kita lakukan perubahan itu akan langsung tersimpan pada Google Drive-nya. Yang terpenting email yang kita gunakan pada Google Doc dengan Google Drive itu sama. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila sewaktu kita membutuhkan file tersebut secara mendadak, karena kita dapat langsung mengaksesnya pada Google Drive. Misalkan kita memiliki akses login pada Google Drive dengan email yang sama yang kita gunakan pada Google Doc.